saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi antar pribadi. Dan yang ada 4 materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu komunikasi antar pribadi, yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, yang ketiga komunikasi nonverbal dalam konseling, dan yang terakhir yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan. Dan yang pertama saya akan menjelaskan komunikasi antar pribadi. Kenapa sih mempelajari komunikasi antar pribadi itu sangat penting? Sangat penting karena di dalam kehidupan manusia itu sangat penting untuk menyampaikan informasi, ide pikiran, dan berbagai pikiran dan perasaan kita. Dan yang kedua yaitu adanya keterampilan komunikasi antar pribadi. Menurut Johnson dalam bukunya Amat Supratiknya, yaitu yang pertama, individu harus dapat memahami dan saling dipercaya dan mengungkap diri dan saling mengungkapkan apa yang terjadi dalam situasi tersebut. Yang kedua yaitu individu harus dapat berkomunikasi dalam pikiran dan perasaan itu secara tepat dan jelas. Dan yang ketiga yaitu individu harus saling bisa menerima dan memberi dukungan dan saling tolong-menolong. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu kita harus dapat memecahkan konflik masalah yaitu yang berasal dari komunikasi kita terhadap orang lain. Adapun hukum komunikasi efektif, yang pertama yaitu respect, menghargai. Menghargai itu yaitu seperti kita menghargai pesan yang telah disampaikan oleh lawan bicara kita. Dan yang kedua yaitu humble, rendah hati. Setiap orang memiliki sikap rendah hati dan sikap yang penuh melayani dan menghargai apa yang telah disampaikan oleh lawan bicara. Dan yang ketiga yaitu empati, di mana individu menempati diri dan kondisi yang telah dihadapi oleh orang lain. Dan yang keempat yaitu audible, yaitu individu harus mendengarkan apa yang telah lawan bicara ini sampaikan agar komunikasi berjalan secara lancar. Yang kelima yaitu clarity, kejelasan, yaitu seperti kita menyampaikan informasi yang kita menanyakan kepada lawan bicara kita, apakah pesan yang telah kita sampaikan itu jelas dan dapat diterima oleh lawan bicara kita. Dan materi kedua yaitu keterampilan komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa sih komunikasi nonverbal itu. Komunikasi nonverbal ialah semua aspek dari kata-kata itu sendiri. Contohnya komunikasi nonverbal yaitu ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahasa tangan. Itu bisa dikatakan komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada beberapa bentuk karakteristik komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu komunikasi nonverbal berkesinambungan. Komunikasi nonverbal berkesinambungan yaitu kata-kata yang sewaktu-waktu terucap, dan komunikasi nonverbal itu akan muncul secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal memiliki banyak makna. Yaitu komunikasi nonverbal mengandung banyak makna seperti kita mengangkat alis, bisa dikatakan komunikasi nonverbal apabila alasannya itu tepat. Yang ketiga yaitu komunikasi nonverbal membingungkan. Walaupun komunikasi nonverbal itu banyak memiliki makna, tetapi terkadang komunikasi nonverbal itu juga dapat membingungkan. Yang keempat yaitu komunikasi nonverbal dapat menyampaikan emosi. Yaitu komunikasi nonverbal dengan menggunakan tindakan itu lebih memuaskan emosi kita daripada dengan objek-objek tersebut. Yang kelima yaitu komunikasi nonverbal telah dikendalikan oleh norma-norma yang ada pada keputusan. Dan yang keenam, komunikasi nonverbal udah ada terkait tentang budaya kita. Adapun fungsi dari komunikasi nonverbal, yang pertama melengkapi komunikasi nonverbal, yang kedua menekankan komunikasi verbal, yang ketiga membesar-besarkan komunikasi verbal, dan yang keempat itu meniadakan komunikasi, dan yang kelima melawan komunikasi verbal. Adapun bentuk komunikasi
nonverbal, yaitu komunikasi visual, yang kedua komunikasi sentuh, yang ketiga komunikasi gerak tubuh, yang keempat komunikasi penciuman, yang kelima komunikasi lingkungan, dan yang keenam komunikasi cita rasa. Adapun hambatan-hambatan komunikasi nonverbal yaitu yang pertama hambatan konsepsi atau pemahaman, yang kedua yaitu hambatan sejarah, dan yang ketiga itu hambatan metodologi. Materi ketiga yaitu komunikasi nonverbal dalam konseling. Apa itu komunikasi nonverbal dalam konseling? Yaitu suatu komunikasi yang terjadi antara konselor dan si konseli untuk terjadinya suatu layanan konseling. Adapun perilaku nonverbal untuk mendukung layanan konseling yaitu yang pertama gerak tubuh, getaran suara, cara duduk, dan gerak isyarat dan sebagainya. Adapun perilaku nonverbal yang dapat berjalin secara verbal yaitu yang pertama ekspresi muka yang bertujuan untuk memperlihatkan komunikasi yang bersifat afek seperti emosi, yang contohnya itu seperti kita lagi senang, sedih, dan sebagainya. Yang kedua yaitu proxemic behavior, ialah terdapat antara komunikasi klien dan konselor yang terdapat ketidaksamaan antara jarak konselor dan klien. Yang ketiga yaitu perilaku attending. Di dalam perilaku attending ini terdapat banyak perilaku yang nonverbal. Terjadi berbagai komunikasi nonverbal seperti senyum, anggukan kepala, dan badan agak membungkuk ke depan. Bentuk keterampilan attending sebagai komunikasi nonverbal. Pengertian attending itu sendiri adalah perhatian penuh dari konselor untuk klien yang dihadapinya. Adapun komponen-komponen terpenting di dalam attending, yang pertama itu kontak mata agar kita mengetahui bahasa gerak tubuhnya klien. Yang kedua yaitu bahasa tubuh konselor, yakni menunjukkan bahwa si konselor ini menghargai dan menerima si konseli. Yang ketiga yaitu bahasa lisan, yaitu kita menunjukkan bagaimana sifat bersahabat kita kepada klien kita. Adapun tujuan attending yaitu konselor ini harus memperhatikan secara attending dalam situasi interpersonal. Adapun bentuk komunikasi asset skill dalam komunikasi nonverbal dalam konseling. Advance itu adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan bahwa kita menerima konseli itu, serta hal-hal yang telah dikemukakan oleh si konseli atau yang telah diceritakan oleh si konselinya sendiri. Dan materi terakhir yaitu materi keempat, mengajukan pertanyaan. Adapun keterampilan mengajukan pertanyaan seperti kita menjadi konselor, yaitu kita harus mempersiapkan untuk sebelum mewawancara konseli kita, dan si konselor ini harus menyadari bahwa hubungan yang mau dilakukan itu adalah hubungan yang face to face atau bertemu langsung. Adapun model-model atau pertanyaan yang biasa digunakan dalam konseling, yang pertama yaitu open question. Open question itu sendiri adalah pertanyaan yang terbuka yang membutuhkan jawaban relatif panjang, tetapi jawaban itu sendiri tidak keluar dari konteks permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu closed question, yang model pertanyaan ini menuntut jawabannya singkat dan jelas, karena biasanya pertanyaan ini udah disertai jawaban, dan tetapi orang itu tinggal memilih jawabannya saja. Yang ketiga yaitu double question, artinya di dalam pertanyaan itu terdapat pilihan antara, misalnya contohnya seperti apakah kamu besok turun, iya atau tidak, bisa salah satunya di jawabannya ada di pilihan itu. Dan yang keempat yaitu bombarding question, artinya seperti konselor yang selalu mengajukan pertanyaan agar si klien ini termotivasi untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Adapun keterampilan mengarahkan direktif, yaitu konselor mengarahkan atau mengajukan si konseli ini agar berpartisipasi dalam proses konseling. Mengarahkan itu sendiri
sendiri ada terdapat dua mengarahkan. Yang pertama mengarahkan secara umum dan mengarahkan secara khusus. Yang pertama mengarahkan secara umum, yaitu teknik agar klien dapat mengeksploitasi secara bebas dan berkolaborasi dengan siapa saja. Yang kedua yaitu mengarahkan secara khusus, yaitu teknik mengarahkan kepada klien untuk memberikan suatu jawaban atau reaksi. Adapun keterampilan bertanya, yaitu yang pertama membangkitkan minat atau rasa ingin tahu kepada klien. Yang dua, memusatkan perhatian kepada klien. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan klien. Yang keempat yaitu meningkatkan keterlibatan klien. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan kepada klien. Dan yang keenam, mendorong klien untuk memberanikan diri berpendapat. Itulah 4 materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.